Bagaimana sombong itu? Seperti merasa bahwa dirinya itu lebih takwa dari orang lain. Dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Dirinya itu lebih bersih dari orang lain. Nah, bila ada hati kita perasaan seperti itu, maka itu namanya kibir. Dan ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi kepada hati kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, sebagaimana halnya ketentraman waktu berzikir, bisa musyahadah waktu melihat sesuatu, khusyuk dalam salat itu termasuk madad ilahi. Khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang bisa khusyuk. Nah, itu madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang pelajaran khusyuk dalam sembahyang, pelajari cara-cara khusyuk dalam sembahyang, tapi sembahyang enggak ada khusyuk. Padahal kalau memandirnya sudah ahli benar tuh. Memandirnya sudah ahli luar biasa. Cara khusyuk sembahyang kayak ini, kayak itu. Sembahyang enggak ada khusyuk. Karena khusyuk ini adalah madadun ilahi, ini pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang yang siap untuk itu, yaitu orang yang hatinya bersih dari sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seapa kita dapat khusyuk dalam sembahyang, nah seitulah kemampuan hati kita untuk menerima pemberian Allah itu. Masing-masing orang ini kada sama khusyuknya. Ada yang khusyuk sembahyang itu mungkin 1/10 dari 4 rakaat. Ada yang khusyuknya cuma sekian persen. Ada yang khusyuknya cuma 1%. Nah, ini khusyuk ini pemberian Allah. Allah berikan kepada orang yang siap menerimanya itu. Siapa yang siap itu? Orang-orang yang hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wasifatul mazmumah al-mani'atu liwurudil amdad, bermula sifat-sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah tadi. Kal kibri, seperti sifat sombong. Nah, sifat sombong. Bagaimana sombong itu? Seperti merasa bahwa dirinya itu lebih takwa dari orang lain. Dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Dirinya itu lebih bersih dari orang lain. Nah, bila ada hati kita perasaan seperti itu, maka itu namanya kibir. Dan ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi kepada hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia dari siapapun, walaupun dari orang kafir. Walaupun dari orang kafir. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia di sisi Allah. Kenapa sebabnya? Karena akhir kita hanya Allah yang tahu. Akhir si kafir tadi Allah yang tahu. Barangkali kita hendak mati, kita jadi kafir, inya jadi Islam, kan kada tahu lagi. Nah, jadi apabila kita merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih mulia dari orang kafir, berarti kita sudah ada sifat sombong dalam hati kita. Apalagi terhadap orang muslim lainnya. Ada orang suka berjudi, wah kita anggap diri kita lebih baik dari mereka. Ada orang yang suka berzina, sudah kita anggap itu orang kotor, diri kita lebih mulia daripadanya. Ada melihat orang ahli maksiat, hati kita sudah bicara bahwa kita lebih mulia daripadanya.
Dan ini biasa penyakit ini datang kepada talabatul ilm, datang kepada para penuntut ilmu agama, kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang penuntut ilmu itu biasanya dihinggapi sifat ini, merasa bahwa dirinya lah yang bersih, orang lain itu kotor. Nah, padahal itu sifat yang mencegah dia menerima bantuan madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada lagi dalam diri kita bahwa kita ini lebih mulia dari orang lain. Jangan ada lagi dalam diri kita merasa bahwa kita ini lebih takwa dari orang lain. Karena ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Al-Quran mengatakan wallahu ya'lamu man ittaqa. Allah mengetahui dengan orang yang takwa. Kita kada tahu. Jangan ada dalam hati kita merasa bahwa kita lebih takwa walaupun dari penjudi. Jangan ada dalam hati kita merasa lebih takwa walaupun dari ahli zina. Karena barangkali dia hanya zina dosanya, sedangkan kita macam-macam dosa. Ada riya, ada sombong, ada dengki. Nah, kita kada tahu itu. Jangan ada lagi perasaan bahwa diri kita lebih mulia dari siapa juga pun. Nah, ini bila sudah demikian, kibir sombong itu hilang dari hati kita. Dan ini membuka untuk menerima madad ilahi, bantuan dari Allah tadi, sehingga kita berzikir tentram hati. Kita membaca Quran tentram hati, sembahyang lebih khusyuk. Kita berzikir bisa musyahadah kepada Allah kalau sudah pencegahnya ini hilang dari hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah menyatakan, selagi aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang yang berlaku sombong di muka bumi. Jadi artinya orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan, itu dipalingkan Allah daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa khusyuk, berupa nikmatnya ibadah, berupa musyahadah. Nah, itu dipalingkan oleh Allah terhadap orang-orang yang sombong tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.